Shalom saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada saat hari ini kami mengucap syukur suatu kesempatan ini Tuhan untuk kami pergunakan belajar dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yehezkel 37 ayat 4 sampai 14, Saudara. Yehezkel 37 ayat 4 sampai 14. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ayat emas kita hari ini yang terambil dari Yehezkel 37 ayat 5. Yehezkel 37 ayat 5. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Saudara, pada tanggal 4 November 1966, bencana banjir yang melanda Firenze, Italia, menenggelamkan lukisan ternama Perjamuan Terakhir. Itu karya George Faresi dalam genangan lumpur air dan minyak selama lebih dari 12 jam, saudara. Catnya menjadi pudar dan bingkai kayunya rusak berat, sehingga banyak orang menganggap karya seni itu tidak terselamatkan lagi. Namun setelah melakukan upaya konservasi yang tekun selama 50 tahun, saudara, para ahli dan relawan berhasil mengatasi rintangan-rintangan yang luar biasa untuk memulihkan lukisan yang sangat berharga itu. Saudara, ketika bangsa Babel menaklukkan Israel, umat merasa putus asa. Mereka dikelilingi kematian dan kehancuran dan sangat membutuhkan pemulihan. Dalam ratapan 1, saudara, selama masa kekacauan itu, Allah membawa Nabi Yehezkel ke suatu lembah dan memberinya penglihatan yang menempatkannya di antara tulang-tulang kering. Allah bertanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yehezkel menjawab, saudara, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Yehezkel 37 ayat 3, saudaraku. Allah kemudian memerintahkan sang nabi untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu, supaya semua itu hidup kembali. Yehezkel berkata, segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ayat 7-nya. Melalui penglihatan itu, Allah mengungkapkan kepada Yehezkel bahwa pemulihan Israel hanya dapat dilakukan oleh Allah semata. Saudara, saat kita merasa seolah segala sesuatu dalam hidup ini telah hancur dan tidak dapat diperbaiki, Allah meyakinkan kita bahwa Dia sanggup membangun kembali puing-puing kehancuran kita. Dia akan memberi kita napas kehidupan baru. Give me a Lord. Saudara, kita tidak tahu seluk-beluk dari lembah yang disebutkan Yehezkel, saudara, sebagai tempat ia dibawa dengan perantaran roh. Yehezkel 37 ayat 1. Mungkin Yehezkel mendapatkan penglihatan tentang lembah, tempat terjadinya suatu tragedi atau perang besar, karena banyaknya tulang yang tidak dikubur di satu tempat. Agaknya penunjukan suatu lokasi pertempuran
pertempuran. Kepada Yehezkiel Allah berkata bahwa lembah penuh tulang itu melambangkan seluruh kaum Israel. Ayat 11-nya. Bahkan keputusasaan dan kematian yang mereka alami dapat diputarbalikan oleh Roh Allah yang menghembuskan napas baru kepada mereka, ayat 6-nya saudara, dan mengembalikan mereka ke tanah mereka, ayat 12. Oleh menikah, Lords, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang rusak dalam kehidupan saudara? Apa yang rusak dalam kehidupan kita? Bagaimana kita dapat bergantung pada Allah untuk mendatangkan pemulihan? Saudaraku, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, pada saat hari ini kami mengucap syukur. Kami berdoa, ya Tuhan, ada bagian-bagian dalam hidup kami yang seolah-olah tak dapat dipulihkan kembali. Kami berdoa, kami pernah mencoba memperbaikinya sendiri Tuhan. Tetapi kini, satu-satunya harapan untuk pemulihan adalah pemulihan ada di dalam diri Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhanlah yang memberkati Bapak Ibu saudara dimanapun berada. Dengan kasih Tuhan yang memberikan hikmat pengetahuan, sukacita, damai sejahtera bagi setiap Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan renungan pada saat hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.